Baik, pada pertemuan ke-13 kali ini, kami akan membahas mengenai teknik dasar akuntansi keuangan sektor publik. Berbicara mengenai akuntansi keuangan ini erat kaitannya dengan fungsi akuntansi sebagai penyedia informasi keuangan untuk pihak eksternal. Kemudian yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai teori akuntansi sektor publik, yang dimana akuntansi sektor publik ini dikembangkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, relevan, dan dapat diandalkan. Pengembangan standar akuntansi sektor publik ini juga hal yang sangat krusial karena kualitas standar akuntansi secara langsung akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kemudian, untuk mencapai hal tersebut, untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas dan relevan, ini tuh udah pasti nggak jauh dari yang namanya hambatan. Pasti selalu aja ada hambatan, kendala yang dihadapi oleh akuntansi sektor publik untuk membuat sebuah laporan keuangan yang relevan tadi. Di sini saya akan membahas mengenai hambatan-hambatan yang dialami oleh akuntansi sektor publik. Yang pertama mengenai objektivitas, yang dimana objektivitas itu sendiri kan berkaitan dengan hubungan keagenan, di mana hubungan ini muncul pada saat salah satu pihak prinsipal itu menjalin kontrak dengan pihak lain atau agent untuk menjalankan tugas yang diperintahkan oleh prinsipal. Nah, objektivitas ini sendiri juga maksudnya adalah laporan keuangan yang disajikan manajemen untuk melaporkan kinerja yang dicapai oleh manajemen selama periode tertentu kepada pihak eksternal, contohnya stakeholder. Jadi manajemen itu nggak selalu bertindak untuk stakeholder, tapi manajemen juga bertindak untuk kesejahteraan diri mereka sendiri atau perusahaan. Kemudian yang kedua mengenai konsistensi. Hambatan yang kedua ini tuh maksudnya penggunaan metode atau teknik akuntansi yang konsisten atau seragam pada laporan keuangan itu setiap periodenya, yang dimana untuk menyajikan laporan keuangan itu kan selalu sama, seragam. Jadi ini yang menghambat si akuntansi sektor publik, karena pasti takutnya ada kecurangan dalam laporan keuangan dan nggak bisa dibandingkan dengan laporan keuangan yang di tahun yang akan datang. Kemudian daya banding ini dimana laporan keuangan yang dihasilkan oleh sektor publik ini harus mampu dibandingkan dengan sektor yang sejenis, sehingga kinerja juga dapat dibandingkan, karena dengan dasar yang sama akan dapat dihasilkan laporan yang berbeda. Kemudian yang keempat ada tepat waktu. Tepat waktu ini laporan keuangan diharapkan dapat disajikan secara tepat waktu karena penyusunan laporan keuangan ini berkaitan dengan isi laporan keuangan yang kompleks. Kemudian ekonomis dalam penyajian laporan. Manfaat yang diperoleh dari penyusunan laporan keuangan ini harus dipastikan lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dibutuhkan untuk menyusunnya. Kemudian yang terakhir ada materialitas, yang dimana laporan keuangan ini harus dapat mempengaruhi keputusan dengan informasi yang disajikan. Jadi kalau misalnya informasinya hilang, itu juga akan Baik, saya Adia Marita Mutiarani. Di sini saya akan melanjutkan dan membahas terkait materi pertemuan ke-13, yakni selanjutnya ada sistem akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik ini pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu ada akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan ini bisa dikatakan sebagai suatu prinsip, tata cara, serta metode untuk mencatat dan mengklasifikasikan data keuangan tentang operasi atau kegiatan suatu entitas. Kemudian ada akuntansi manajemen sektor publik. Akuntansi manajemen sektor publik ini dapat memberikan informasi yang kredibel, relevan, handal, dan dapat dipercaya. Manajemen sektor publik akan memberikan informasi akuntansi yang dapat dipakai oleh manajer sektor publik untuk melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian di suatu entitas, lembaga, atau perusahaan. Sistem akuntansi keuangan ini terdiri dari 4 aturan dasar. Yang pertama ada rekognisi kegiatan operasi yang signifikan. Dalam sistem akuntansi keuangan dipastikan bahwa hanya peristiwa dan hanya kegiatan yang signifikan saja yang dapat dicatat.
Kemudian yang kedua ada ketepatan pengelompokan kegiatan operasi. Setiap jenis transaksi ditentukan oleh waktu deteksi yang tepat atau timing of recognition. Secara prinsip, suatu operasi ini bisa didaftarkan atau diakui pada tahap tertentu dari proses transaksi. Kemudian yang ketiga, ada sistem pengendalian yang menjamin reliabilitas. Sistem pengendalian ini terdiri dari dua komponen. Komponen yang pertama yaitu komponen formal dan komponen yang kedua ada komponen substansial. Komponen formal adalah pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping, yaitu kesalahan akuntansi ini akan diketahui dan dilacak ketika jumlah sisi kredit tidak sama dengan sisi debit, atau jumlah sisi kanan dan sisi kiri ini tidak balance atau tidak sama. Kemudian yang kedua ini ada komponen substansial. Komponen substansial ini adalah mekanisme konflik kepentingan atau konflik of interest, yaitu kesalahan akuntansi muncul ketika mempengaruhi secara negatif kepada pihak ketiga. Kemudian, sistem akuntansi keuangan yang keempat yaitu berdasarkan aturan dasarnya. Yang keempat ini ada perhitungan terhadap efek setiap operasi. Akuntansi keuangan baik di sektor publik dan swasta ini terdapat beberapa kesamaan. Kedua industri tersebut memerlukan kebijakan akuntansi keuangan sebagai pedoman dalam posting agar suatu transaksi mampu diperlakukan sama. Selanjutnya saya akan membahas mengenai standar akuntansi sektor publik, yang dimana standar akuntansi sektor publik ini memberikan kerangka demi berjalannya fungsi-fungsi akuntansi atau tahapan siklus akuntansi pada sektor publik, yaitu ada perencanaan, penganggaran, pelaporan, audit, realisasi anggaran, dan pertanggungjawaban. Nah, sistem akuntansi sektor publik ini wajib dilengkapi dengan sistem pengendalian internal atas pengeluaran serta penerimaan dana publik supaya memastikan terikuti prosedur yang telah disusun. Nah, secara umum juga ada 4 standar yang mengatur organisasi sektor publik. Yang pertama, ada standar nomenklatur. Yang kedua, standar akuntansi sektor publik. Yang ketiga, standar pemeriksaan keuangan negara. Dan keempat, standar akuntansi biaya. Nah, dalam menetapkan standar akuntansi ini harus mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya itu yang pertama, standar ini harus berisi informasi atau menyajikan informasi dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. Yang kemudian, standar harus menyediakan petunjuk dan aturan bagi tindakan auditor. Kemudian, yang ketiga, standar ini harus menyediakan panduan mengenai sekelompok informasi yang penyajiannya dilakukan berhubungan dengan pertimbangan berbagai variabel serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi seperti perpajakan, tujuan sosial, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, terakhir, standar ini harus menghasilkan teori serta prinsip yang sangat diperlukan bagi semua pihak yang berhubungan dengan ilmu akuntansi. Selanjutnya ada teknik akuntansi sektor publik. Teknik akuntansi sektor publik ini dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada akuntansi anggaran. Teknik ini menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan atau double entry. Akuntansi anggaran merupakan teknik yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Kemudian yang kedua ada akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen ini adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dilakukan atau order dikeluarkan. Akuntansi komitmen ini dapat dilakukan bersamaan dengan akuntansi kas dan akrual, di mana bunga diakui saat faktur diterima dan pendapatan dapat diakui saat faktur dikeluarkan. Sistem ini memberikan informasi kepada manajemen berupa banyak biaya yang sudah direalisasikan dengan menghitung jumlah order yang telah dikeluarkan. Kemudian yang ketiga, yaitu ada akuntansi dana. Akuntansi dana ini adalah sistem akuntansi yang sering digunakan oleh organisasi-organisasi nirlaba dan institusi sektor publik.
Sistem tersebut merupakan metode pencatatan dan penampilan entitas dalam akuntansi seperti aset dan kewajiban yang dikelompokkan menurut kegunaannya masing-masing. Kemudian, yang keempat ini ada akuntansi kas. Akuntansi kas ini merupakan sistem yang mencatat pendapatan saat kas diterima dan saat kas dikeluarkan. Kelebihan dari sistem ini adalah pengeluaran kas akan mencerminkan sesuatu yang aktual, real, dan objektif. Kemudian, yang terakhir ini ada akuntansi akrual. Akuntansi akrual ini adalah suatu akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan adanya waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.